Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video ini di channel Info Pinjol. Sedikit perkenalan, channel Info Pinjol akan memberikan info-info serta solusi bagi teman-teman yang gagal bayar atau bahkan diteror oleh DC pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal. Untuk video yang pertama ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai DC dari aplikasi pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Shopee sebagai contoh. Shopee sekarang telah melakukan BI checking dan sekarang telah diganti dengan Slick OJK. Jadi jika teman-teman pernah gagal membayar pinjaman di aplikasi seperti Shopee, Kredivo, atau Akulaku, pengajuan pinjaman teman-teman di aplikasi manapun, baik legal maupun ilegal, pasti akan ditolak. Ketika pinjaman online tersebut masuk ke dalam sistem Slick OJK, yang berarti data teman-teman akan terganggu dan tidak dapat digunakan untuk pengajuan pinjaman di aplikasi manapun, baik legal maupun ilegal. DC dari ketiga aplikasi tersebut hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Malang, dan kota-kota besar lainnya. Untuk kota-kota kecil di Jawa Timur atau Jawa Barat, lapangan kerja DC sangat minim. Jadi jika jumlah pinjaman teman-teman melebihi 10 juta rupiah, DC baru akan terlibat. Namun jika jumlah pinjaman teman-teman masih di bawah 10 juta rupiah, DC tidak akan terlibat. Tetapi teman-teman akan tetap ditagih dan data teman-teman akan terganggu, sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman di aplikasi manapun. Selain itu, kontak darurat yang teman-teman daftarkan di aplikasi juga akan dihubungi jika teman-teman gagal membayar pinjaman. Jadi sangat berbahaya jika teman-teman pernah gagal membayar pinjaman di aplikasi yang legal, karena akan berurusan dengan DC. Namun DC hanya ada di kota-kota besar, sedangkan di kota-kota kecil baru akan terlibat jika pengajuan pinjaman teman-teman melebihi 10 juta rupiah. Saya harap teman-teman bisa memahami hal ini. Untuk aplikasi ilegal tidak ada DC yang ada di lapangan. Jika aplikasi pinjol ilegal beroperasi di dekat tempat tinggal teman-teman, mungkin ada DC yang terlibat. Namun jika jaraknya jauh seperti 5 atau 7 km, kemungkinan tidak ada DC yang terlibat. Jika teman-teman menghadapi ancaman dari pihak pinjaman online tersebut karena gagal membayar, itu hanya ancaman semata. Tidak mungkin ada DC yang akan hadir di lapangan. Mereka juga akan takut jika teman-teman melaporkan aplikasi ilegal tersebut kepada Kominfo atau OJK. Kominfo bahkan sudah menyatakan di halaman CNBC Indonesia bahwa tidak perlu membayar aplikasi pinjaman online yang ilegal, karena aplikasi ilegal tidak sah secara hukum di Indonesia. Dengan tidak membayar pinjaman pada aplikasi ilegal, teman-teman sebenarnya membantu pemerintah dalam memberantas aplikasi pinjaman online ilegal tersebut. Jadi tidak perlu khawatir atau resah jika teman-teman gagal membayar pinjaman pada aplikasi pinjaman online ilegal. Karena seperti yang telah saya katakan, tidak akan ada DC yang terlibat. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi semi ilegal seperti Uangmi, EasyCash, dan Adapudi. Sebagai contoh, aplikasi Akulaku juga termasuk dalam kategori semi ilegal. Akulaku dan beberapa aplikasi lainnya membuat aplikasi-aplikasi yang terlihat legal, namun sebenarnya belum sepenuhnya disahkan oleh OJK. Jadi jika teman-teman gagal membayar pinjaman pada aplikasi semi ilegal, juga tidak akan ada DC yang terlibat. Dan jangan pernah takut terhadap DC pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Jika ada kesalahan dari pihak penagihan DC, teman-teman dapat menegur mereka sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebenarnya setiap DC pinjaman online memiliki SOP yang harus diikuti, kecuali ada oknum DC yang nakal yang melanggar SOP tersebut dalam menagih pinjaman teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu takut atau khawatir terhadap isi pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal. Jika teman-teman benar dan SOP penagih mereka tidak diikuti dengan benar. Jika teman-teman mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan SOP, teman-teman berhak menegur mereka. Namun, penting juga untuk melaporkan keluhan teman-teman kepada pihak yang berwenang seperti OJK, Kominfo, atau lembaga terkait lainnya. Penting untuk memahami hak dan kewajiban teman-teman sebagai konsumen dalam pengajuan pinjaman online. Jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut tentang aplikasi pinjaman online yang teman-teman gunakan, termasuk reputasi dan legalitasnya. Selain itu, pastikan teman-teman membaca dan memahami dengan baik syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman sebelum melakukan transaksi.
Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang DC pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar video ini dan akan saya bahas lebih lanjut mengenai aplikasi pinjaman online legal atau ilegal, DC, dan sebagainya pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.